Hendak bunuh orang tua seorang pemuda diborgol polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali program Berita Kriminal Borgol hadir menjumpai Anda. Beragam informasi kriminal teraktual telah kami hadirkan pada Borgol edisi hari Selasa, 3 November 2020. Bersama saya Putri Jolanda, inilah Borgol selengkapnya. Satu dari dua pelaku begal sadis di Kabupaten Oku Timur tewas dibedil polisi usai melawan saat akan ditangkap. Pelaku berhasil ditangkap usai melakukan pembegalan terhadap penjual sayur di Desa Sariguna. Maraknya kejahatan begal di Kabupaten Oku Timur beberapa akhir ini membuat resah warga sehingga aparat Mapolres Oku Timur melakukan tindakan yang tegas dan terukur. Dengan menembak mati salah satu tersangka begal yang tertangkap karena melakukan perlawanan saat akan ditangkap. Berdasarkan laporan korban, kejadian pembegalan terjadi pada hari Minggu 1 November 2020. Sekira pukul 3.30 waktu Indonesia Barat, Desa Sariguna di Jalan Desa Sariguna, Kecamatan Belitang Mulia, Kabupaten Oku Timur. Teran korban kemudian menghadangkan. Satu orang pelaku sempat menodongkan senjata api rakitan ke arah dada korban dan pelaku yang satu lagi menodongkan sabilah senjata tajam. Lalu kedua pelaku pergi melarikan diri dengan membawa sepeda motor korban jenis bebek warna hitam dengan nomor polisi BG2632YAB. Tak lama berselang, anggota Resmob yang sedang melakukan patroli menghampiri korban dan melakukan pengejaran terhadap pelaku. Tanpa menunggu waktu lama, 13 anggota Resmob berhasil mengejar pelaku dan memberikan tembakan peringatan sebanyak 1 kali. Namun pelaku justru mengeluarkan senjata api rakitan dan menyerang petugas dengan melakukan penembakan ke arah anggota Resmob. Karena tidak ingin hilang, petugas langsung melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap salah satu orang pelaku sehingga pelaku jatuh di TKP. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan barang bukti 2 unit sepeda motor, 1 pucuk senjata api, dan sebilah senjata tajam. Serta 1 pelaku lagi yang sudah diketahui identitasnya sedang dalam pengejaran petugas Satreskrim Mapolres Oku Timur. Dari Oku Timur, Jatmi Kolai iNews melaporkan. Unit Jatantras Mapolda Sumatera Selatan kembali berhasil menangkap DPO pelaku curas yang biasa melakukan aksinya di dermaga speedboat Benteng Kuto Besa atau BKB Palembang. Dengan bukti sabilah pisau, pelaku ditembak karena melakukan perlawanan kepada petugas. Pelaku curas ini langsung digelandang Kasubdit Jatantras Mapolda Sumatera Selatan. Pelaku sebelumnya dilakukan tindakan medis di Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Guna mengeluarkan proyektil yang bersarang di kakinya, pelaku ditembak petugas karena melakukan perlawanan sewaktu penangkapan. Mursal, warga seberang Ulu 1 Palembang ini termasuk salah satu komplotan pelaku pencurian dengan kekerasan. Pelaku bersama komplotannya biasa beraksi di kawasan dermaga Sungai Musi, Benteng Kuto Besa atau BKB Palembang. Modus yang dilakukan komplotan ini mengincar korban di mana rata-rata warga pendatang dan pedagang dari daerah yang berkunjung ke dermaga BKB. Terakhir, komplotan yang berjumlah 4 orang ini yaitu Rian, Dede, Mursal, dan Saribi yang masih DPO. Melakukan aksi curasnya di area parkir dermaga walaupun situasi ramai, pelaku tak segan mengancam korbannya dengan menggunakan pisau. Akibatnya uang serta handphone korban digasak pelaku, bahkan sepeda motor korban juga diambil oleh komplotan ini pada Februari lalu. Curanmor, curanmor yang sama HP ya. Teman kita orang berapa saat itu? 3, Pak. 3. Kemana semua sekarang? Yang 2 kena tangkap, Ciko belum dapat. Bersangkutan ini, si Morsal ini, dialah yang dapatkan handphone untuk dijual. Kejadiannya dilakukan siang hari, ini profesinya adalah supir speed, termasuk preman yang ada di lokasi Benteng Kuto Besa. Polisi kini masih memburu satu lagi rekan pelaku berinisial SR. Sedang pelaku yang diamankan terancam pasal 365 KUHP ancaman kurungan di atas 5 tahun penjara. Dari Palembang, Daeng Daus iNews melaporkan.
Pelaku aksi curanmor di parkiran minimarket terekam CCTV, berhasil diborgol petugas kepolisian. Berbekal hasil rekaman CCTV, residivis yang sudah 4 kali keluar masuk bui ini kembali diringkus Satreskrim Polsek Kalidoni Palembang. Dari rekaman kamera CCTV terlihat, pelaku merusak kunci kontak sepeda motor korban menggunakan kunci letter T. Hanya dalam hitungan detik, pelaku bisa berhasil kabur membawa sepeda motor korban. Berbekal rekaman kamera CCTV, Satreskrim Polsek Kalidoni Palembang berhasil meringkus 2 pelaku, Anto dan Ari, yang melakukan pencurian sepeda motor di halaman parkiran minimarket Jalan Sapta Marga, Kecamatan Kalidoni Palembang. Modus kedua pelaku mencari sasaran sepeda motor di parkiran yang tidak memakai kunci pengaman tambahan. Sepeda motor hasil kejahatan mereka jual seharga Rp3,5 juta. Anto, residivis kasus curanmor, mengaku sudah 4 kali ditangkap polisi. Iya, 4 kali. 4 kali perkara curanmor kalau kan? 4 kali. Iya, 4 kali. Ditangkap Polda, siapa nangkap bro? Tak tahu, belum tahu. Itu buat sendiri ya ininya ya, kuncinya? Kunci T-nya buat sendiri kita? Kapolsek Kalidoni Palembang, Ajun Komisaris Polisi Kusyanto menyatakan, kedua pelaku terancam pasal 363 KUHP dengan ancaman kurungan penjara di atas 5 tahun penjara. Mereka dengan jelas CCTV yang ada di Indomaret, kemudian korban mengambil CCTV-nya, berbekal dari CCTV kita bisa mengembangkan. Alhamdulillah bisa terungkap. Dari tangan kedua pelaku, polisi mengamankan barang bukti kunci letter T dan sebilah pisau, serta 1 unit sepeda motor milik pelaku yang digunakan saat menjalankan aksinya. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Hendak bunuh orang tua, seorang pemuda diborgol polisi. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah ya. menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, nggak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil risiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Selamat malam pemirsa.
Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Di Wuhan, ya. melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang BL. sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, hanya karena terlambat disiapkan makan oleh orang tuanya, seorang pemuda di Kota Palembang mengamuk dan menghancurkan barang dengan cara dibakar. Selain merusak barang, pelaku juga hendak membunuh orang tuanya. Dari video amatir milik warga terlihat saat detik-detik penangkapan pelaku Antoni oleh petugas kepolisian dan warga Jalan Talang Kemang, Kelurahan Sentosa, Kecamatan Seberang Ulu 2, Kota Palembang. Pria ini ditangkap petugas lantaran telah melakukan perusakan barang rumahnya sendiri dengan cara membakarnya. Lantaran pelaku marah kepada kedua orang tuanya yang tak menyiapkan makan kepada dirinya. Selain merusak barang isi rumah, pelaku juga diduga hendak membunuh orang tuanya. Warga yang mengetahui kejadian tersebut mencoba melerai, namun pelaku mengancam warga dengan senjata tajam. Warga yang merasa panik melaporkan kejadian itu ke kantor polisi dan akhirnya pelaku berhasil diamankan oleh petugas dan digiring ke Polsek Seberang Ulu 2 Palembang. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut. Hanya saja beberapa barang isi rumah milik orang tua pelaku hancur, seperti salon dan pakaian. Tangkap tadi oleh bakar. Bakar apa? Bakar sampah yang tidak berguna. Apa itu? Pakaian, Salon. yang Oh, rusak. bakar. Iya. Gagal apa? Gagal tidak makan. Minta duit tadi katanya. Dia minta uang. Uang. Sama? Sama orang tua. Nah, terus dari kasih? Dan dikasih. Ngapa kau bakar? Iya. Pelaku saat ini berhasil diamankan lantaran masih dalam penyelidikan oleh petugas kepolisian. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, nasib malang dialami oleh seorang wanita di Kota Palembang. Setelah dirinya harus menjadi korban penganiayaan oleh suami sirinya sendiri, tak terima atas perilaku suaminya, korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Mapolrestabes Palembang. Dengan wajah sedikit lebam, korban AR 21 tahun warga Jalan Haji Burlian, Kecamatan Sukarami, Palembang, mendatangi Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu Mapolrestabes Palembang untuk melaporkan kejadian yang dialaminya. Di hadapan petugas, korban mengatakan jika dirinya telah dianiaya oleh pelaku Arga, suami istrinya sendiri. Diketahui korban Y baru dinikahi oleh pelaku selama 1 hari, dianiaya dengan cara dipukul dan diseret hingga membuat korban mengalami luka lebam di punggung dan wajah. Keributan sendiri terjadi di mana korban yang dihina oleh pelaku dengan kata-kata kasar dan tak pantas, hingga berujung perceraian membuat korban malu di depan orang tuanya. Setelah terjadi keributan, korban yang hendak pergi ke rumah temannya dengan menggunakan taksi online bertemu dengan pelaku hingga berujung dengan penganiayaan terhadap korban dan sopir taksi online yang dianggap oleh pelaku sebagai selingkuhan korban. Badan aku disiksainya, toko aku dipakai, kalau aku dianunya pakai kayu, ini aku masih benjol memar loh. Toko belakang aku, tangan aku, paha aku. Itu siapa deh yang nganiaya deh? Mantan laki aku Adit. Oh. Dia tidak terima kan, karena aku tidak lagi balik dengan dia. Aku lah sudah berlari dari dia tanggal 22, karena dia tiap begalang ngomong ucap sore selalu
kasar dengan aku, keluarga aku selalu diancamnya. Untuk laporan korban sendiri kini telah diterima oleh unit reskrim Mapolrestabes Palembang. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali dengan berita satu dari dua pelaku curanmor berhasil diborgol polisi saat akan beraksi. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Di Wuhan, ya. melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang BL. sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Yang baru di iNews, dengan konsep talk show, hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya Di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn Reborn hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami. Satu dari dua orang pelaku curanmor berhasil diringkus polisi saat sedang melakukan pencurian sepeda motor. Dari tangan pelaku, polisi berhasil menyita 1 unit kunci letter T beserta sepeda motor korban.
Pelaku curanmor ini tertangkap basah korbannya saat sedang mengambil sepeda motor korban di parkiran ruko Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Aryo Kemuning, Kecamatan Kemuning, Palembang. Pelaku atas nama Supriyadi alias Adi langsung digelandangi ke Mapolsek Kemuning, Palembang guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hasil pemeriksaan, pelaku bersama rekannya melakukan pencurian kendaraan bersepeda motor berbekal kunci liter T dan kunci kotak sepeda motor. Sebelumnya pelaku mengintai sepeda motor korban. Melihat kondisi situasi aman, Supriyadi bertugas mengeksekusi sepeda motor korban, melancarkan aksinya menggunakan kunci T. Saat akan kabur membawa sepeda motor korban mengetahui dan langsung berteriak. Secara kebetulan petugas piket Polsek Kemuning yang sedang melakukan giat patroli mendengar teriakan korban dan melakukan pengejaran. Saat ini polisi masih mengejar rekan pelaku yang berhasil melarikan diri. Mali? Bang Dua. Iya. Sudah berapa kali Mali? 2 kali. 2 kali? Iya. Sekalinya di mana? Tidak jauh dari situ lagi. Jauh dari situ. Berhasil? Iya. Terus nanya ini ketagihan maling lagi? Iya. Kita dapatin tersangka atas nama Supriyadi sedang melaksanakan aksinya di Jalan Aryo Kemuning, Kelurahan Basuki Rahmat, wilayah hukum Polsek Kemuning. Didapati oleh anggota patroli kita sedang melaksanakan patroli di wilayah hukum Polsek Kemuning. Saat ini polisi masih mengejar rekan pelaku yang berhasil melarikan diri, sedangkan Supriyadi masih menjalani pemeriksaan di Polsek Kemuning, Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. 2 orang pelaku begal bersenjata tajam jenis celurit yang kerap meresahkan warga berhasil ditangkap polisi. Salah satu pelaku bahkan diberi tindakan tegas oleh polisi karena berusaha melawan saat akan ditangkap. Satuan Unit Reserse Kriminal Polsek Mariana berhasil meringkus 2 pelaku begal yang kerap beraksi di wilayah Kabupaten Banyuasin. Kedua pelaku diringkus di rumahnya masing-masing 1 bulan usai melakukan aksi begal. Salah satu pelaku bahkan dihadiahi timah panas oleh polisi lantaran berusaha kabur saat akan ditangkap. Dari tangan pelaku, petugas menyita barang bukti 1 unit sepeda motor hasil curian dan masih mencari senjata tajam yang dibuang pelaku saat proses penangkapan. Menurut keterangan petugas, kedua pelaku melancarkan aksinya dengan menggunakan modus memberhentikan pengendara sepeda motor sembari berpura-pura menanyakan alamat. Saat korban sudah berhenti, salah satu pelaku kemudian langsung menodongkan senjata tajam jenis celurit. Korban yang takut lalu menyerahkan sepeda motornya kepada pelaku. Mungkin hilap lah, pasti sengaja mengambil motor tersebut. Dan dia bawa senjata tajam ya? Bawa celurit, tapi sampai saat ini celuritnya di PB, daftar pencarian barang. Dari hasil pemeriksaan bang bukti dijual kemana kan? Dititipkan di daerah jalur motor tersebut, tempat kawannya, informasinya begitu. Akibat ulahnya, pelaku terancam pasal 365 KUHP dengan ancaman kurungan 7 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bandit spesialis pencurian sepeda motor di Kabupaten Patlawang berhasil ditangkap dan dihajar warga. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan berupa senjata tajam pisau, kunci letter T, dan linggis. Jaya Saputra alias Jaya, bandit spesialis curanmor warga desa Kembahang Lama, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Patlawang, digelandang polisi ke Mapolres Patlawang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di hadapan penyidik, tersangka mengaku sudah 2 kali melakukan aksi pencurian sepeda motor di 2 lokasi yang berbeda, bersama 1 orang rekannya yang kini masih buron. Terakhir, tersangka bersama rekannya tersebut berniat melakukan pencurian sepeda motor di Desa Padang Tepong, Kecamatan Ulumusi, Patlawang. Belum sempat melancarkan aksinya, tersangka lebih dulu dipergoki warga. Hingga tersangka menjadi sasaran amuk warga yang kesal karena di desa mereka sudah sering kehilangan sepeda motor. Rekan tersangka yang belakangan ini diketahui bernama Leo berhasil kabur dengan menggunakan sepeda motor saat warga mulai ramai berdatangan ke lokasi. Kronologisnya, pelaku ini diamankan oleh salah satu warga di Ulumusi, kemudian dihubungi oleh warga, kemudian kita amankan. Pelaku ini diduga melakukan pencurian pemberatan dan penadahan. Tersangka akan dijerat KUHP, Pasal 480 KUHP dan Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun kurungan penjara.
tajam. Dari 4 Lawang, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Borgol edisi hari ini. Saya Putri Jolanda, sampai jumpa. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Di Wuhan, ya. melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang BL. sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa iNews TV dimanapun kita berada, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih diberinya berbagai macam nikmat hingga hari ini. Sholawat beriring salam tak henti-hentinya kita ucapkan, kita hadiahkan, kita peruntukkan kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari-hari ini kita masih dihebohkan oleh peristiwa besar
Peristiwa yang besar itu kita sebut sebagai peristiwa berupa ujian atau musibah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berhusnuzon bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini didatangkan atau datangnya dari Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coronavirus 19 atau COVID-19 ini yang kalau dipanjangkan adalah coronavirus disease tahun 2019, sejak tahun 2019 yang lalu sampai dengan sekarang masih terus menunjukkan peningkatan hampir di seluruh dunia. Sampai dengan hari ini hanya beberapa negara saja yang belum terjangkit. Hanya belasan saja dari negara-negara yang ada di dunia yang masih sampai sekarang itu dinyatakan aman, belum tersentuh oleh wabah yang kita kenal dengan coronavirus 19. Hadirin pemirsa iNews TV dimanapun kita berada, sebagai umat beragama tentu saja kita melihat informasi yang cukup detail, mulai dari Al-Quran, hadis, pendapat para ulama tentang persoalan-persoalan yang seperti ini. Memang kalau kita lihat dalam banyak literatur, misalnya kalau kita lihat misalnya dalam Al-Quran, memang coronavirus tidak disebut secara detail. Tetapi Al-Quran kalau kita lihat misalnya dalam Suratul Baqarah ayat 243, sebetulnya sudah jauh-jauh hari membincang tentang apa itu yang disebut dengan wabah, dan wabah ini sebetulnya bukan hanya terjadi di kita sekarang, tetapi wabah ini sebetulnya juga pernah terjadi pada umat-umat sebelum kita. Bahkan kalau dilihat dari surah ini diturunkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan iktibar, gambaran kepada kita bahwa sejenis coronavirus ini pernah juga terjadi pada masa lalu. Ayat Al-Quran ini misalnya berbunyi, alam taro ilal lazina kharaju min diyarihim wahum ulupun hadarul maut faqala lahumullahu mutu summa ahyahum innallaha lazu padlin alan nas walakin aksaron nasi la yashkurun. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat ini memberikan informasi kepada kita sekarang melalui junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan ungkapan alam taro. Tahukah kalian bahwa ilalazi, orang-orang masa lalu, khoroju, mereka semua keluar min diyarihim, dari tempat-tempat mereka, dari rumah mereka, wahum ulupun, jumlah mereka saat itu tidak kecil, ada ribuan orang. Hadzarul maut, mereka keluar dari kampung yang jumlahnya ribuan itu adalah karena takut mati. Faqala lahumullah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada mereka, mutu, matilah kalian semua. Summa ahyahum, kemudian mereka dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha lazu padlin alan nas, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha memiliki karunia kepada manusia, walakin aksaron nasi la yashkurun, namun demikian kebanyakan manusia, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurang pandai berterima kasih. Melalui ayat ini para ulama, terutama para mufassir, para ahli tafsir, kemudian hampir tafsir-tafsir besar misalnya seperti At-Tabari, Ibn Katsir dan lain-lain, mereka bersepakat menerjemahkan, memahami ayat ini sebagai bahwa ada kasus yang terjadi pada masa yang lalu dan menimpa kaum Bani Israel. Kita tidak tahu persis seperti apa kasus ini terjadi, tetapi kita bisa mengatakan apa yang terjadi ini adalah bahwa saat itu umat Nabi Israel terkena musibah yang menurut hemat kita sungguh luar biasa dampaknya, sehingga menyebabkan mereka harus keluar dari rumah-rumah mereka.
jumlah mereka cukup besar, mereka keluar dari kampung mereka menuju ke suatu tempat yang belum terkena wabah. Itu kalau dilihat dari berbagai macam tafsir yang kita baca. Kenapa mereka keluar? Karena mereka merasa takut mati. Jadi bukan hanya sekarang saja, kalau kita lihat yang lalu ternyata umat masa lalu juga takut mati yang menyebabkan mereka harus keluar dalam jumlah besar. Akan tetapi karena mereka keluar itu dalam kondisi takut mati, maka Allah Subhanahu wa taala lalu betul-betul mematikan jumlah orang sebanyak itu. Para mufasir berbeda pendapat tentang kata-kata ulu pun di situ, ada ribuan orang, ada yang mengatakan 4.000, ada yang mengatakan para mufasir itu dengan 8.000, ada yang mengatakan 10.000 saat itu orang keluar secara keseluruhan untuk menghindari wabah yang seperti kita alami sekarang. Lalu kemudian para mufasir juga memberikan penjelasan yang cukup panjang tentang ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda-tanda kebesarannya mereka-mereka ini, lalu kemudian dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk melihat misteri yang amat dahsyat ini, nanti kita akan lanjutkan pada segmen berikutnya. Promo masih sepi aja nih. Bosan dengan promo itu-itu aja? Pengen pemasukan lebih meningkat? Mau. Ya udah, tunggu aja. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, nggak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Udah promo masih sepi aja nih. Bosan dengan promo itu-itu aja? Pengen pemasukan lebih meningkat? Mau. Ya udah, tunggu aja. Baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kenapa mereka kemudian dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak riwayat dari para mufasir disebutkan bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala menghidupkan mereka itu adalah karena doa dari salah seorang yang amat soleh. Diriwayatkan beliau adalah seorang nabi yang kemudian para mufasir menyebutnya dengan Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli kemudian melihat peristiwa yang dilalui itu, lalu kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena ada rasa keingintahuan yang demikian besar dari Nabi Zulkifli. Lalu kemudian mereka atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas doa Nabi Zulkifli, mereka kemudian dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itulah manusia. Allah Subhanahu wa taala kaya akan karunia-Nya, tetapi Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan kepada para manusia itu bahwa mereka kurang pandai bersyukur.
kita kemudian mengetahui bahwa wabah seperti ini ternyata juga pernah terjadi dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kita ingin meneruskan apa yang kita bincang pada hari ini dengan apa yang terjadi pada masa kita, yaitu masa yang pernah dilalui oleh baginda Nabi SAW. Apakah sejarah umat manusia ini selalu dirundung, selalu ada fase atau peristiwa yang dilalui dengan apa yang kita sebut sebagai wabah seperti sekarang ini? Ternyata Nabi SAW pada masanya itu di daerah yang disebut dengan Madain, ternyata wabah yang seperti ini juga lalu kemudian pernah terjadi pada masa Nabi SAW. Bahkan dari sini kemudian para ulama mengetahui wabah yang disebut kemudian itu dengan namanya ta'un, dan para ahli, para ulama kemudian bersepakat wabah yang sifatnya pandemi seperti yang sekarang ini lalu kemudian dipahami sebagai namanya ta'un. Tinggal lagi derivasi dari ta'un itu yang kemudian mungkin menjadi COVID-19 dan seterusnya. Kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW dari sebuah hadisnya, misalnya Ani Nabi SAW annahu qala iza sami'tumut ta'un, ada juga lapasnya dalam riwayat Muslim itu iza sami'tum bit ta'un bi ardin fala tadkhuluha wa iza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha, rawahul Bukhari wa Muslim. Kalau kita lihat hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW ini dengan tegas menyebut wabah yang sedang dialami kala itu adalah ta'un. Misalnya, iza sami'tumut ta'un, apabila kalian semua mendengar ada wabah yang namanya ta'un bi ardin, di suatu negeri, di suatu tempat, fala tadkhuluha. Nabi kemudian melarang kita untuk kita tidak masuk ke tempat itu. Sebaliknya, wa iza waqa'a bi ardin wa antum biha, dan akan tetapi manakala sedang terjadi wabah di suatu tempat sedangkan kalian sedang berada di daerah itu atau sedang berada di dalamnya, fala takhruju minha, maka kalian, kata baginda Nabi SAW, tidak boleh pula keluar dari tempat itu. Kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh baginda Nabi ini adalah skema isolasi yang kita sebut sekarang, yang kita pahami sekarang. Ternyata dahulu Nabi pernah melakukan isolasi kepada suatu tempat. Paling tidak tempat yang pernah disampaikan melalui hadis Nabi ini yang kita kenal sekarang, dipahami oleh para sejarawan, para ulama, namanya Madain. Kita kemudian memahami ternyata era Nabi saja kasus atau peristiwa seperti yang kita alami sekarang yang disebut dengan ta'un itu pernah terjadi. Ternyata tidak hanya pada masa Nabi, pada era sahabat juga pernah terjadi, atau banyak juga kasus-kasus yang seperti ini terjadi. Yang paling terkenal itu pada masa Umar ibn al-Khattab, seperti yang sering kita dengar, kita saksikan bersama-sama. Misalnya di suatu tempat ketika Umar ibn al-Khattab bersama para sahabatnya dalam perjalanan, di saat itu dia mendapat kabar berita dari salah seorang sahabat yang lain bahwa di negeri Sam, tempatnya di daerah Amwas, sedang terjadi wabah. Beberapa sahabat sedang berada di sana, mendengar informasi yang disampaikan oleh para sahabat dan menyampaikan hadis ini seperti yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf kepada Umar ibn al-Khattab. Lalu kemudian Umar bin Khattab mengurungkan niatnya untuk mampir ke suatu tempat yang bernama Amwas yang berada di Syam atau Syria sekarang. Lalu kemudian Umar bin Khattab balik kanan, yaitu ke tempat semula bernama Madinah. Kenapa Umar ibn al-Khattab melakukan hal yang demikian ini? Sementara beberapa sahabat yang sudah terlanjur masuk berada di daerah Amwas ketika itu, lalu kemudian memilih tetap berada di situ, dan beberapa riwayat menyebutkan ada beberapa sahabat besar yang kemudian tidak mau keluar mengikuti anjuran dari baginda Nabi SAW mengisolasi dirinya bersama dengan orang-orang yang ada di Amwas ketika itu. Misalnya adalah sahabat Mu'az bin Jabal dan lain-lain, yang menyebabkan diriwayatkan Mu'az bin Jabal bersama para sahabatnya yang lain meninggal di sana, memilih untuk tidak keluar sampai akhir hayatnya. Tetapi ada peristiwa menarik dari kasus Amwas yang jarang dilihat oleh para sejarawan atau
mungkin terlewatkan. Misalnya ternyata ada sahabat yang kemudian kita kenal namanya itu adalah Amr ibnul As, yang dia memilih untuk keluar dari tempat itu, tetapi keluarnya tidak ke tempat keramaian, tidak tempat ada hunian manusia, tetapi kemudian beliau naik ke atas bukit, lalu kemudian mengisolasi dirinya bersama yang lain di bukit itu, lalu kemudian atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau dengan teman-temannya yang lain, kita tidak mendapatkan jumlah detailnya berapa jumlah orangnya, atas izin Allah Amr ibnul As kemudian disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sesuatu yang menarik. Namun demikian, kita saudara pemirsa, kita akan lanjutkan pada segmen berikutnya. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Di Wuhan, ya. menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kentan lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Harapan kami sebagai masyarakat Palembang menghimbau kepada pemerintah pusat, daerah dan kota untuk membantu secepatnya bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak COVID-19 ini. Dan juga kami himbau kepada para anggota-anggota DPR, pengusaha yang mampu supaya dapat memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak dari virus corona ini. Kami sebagai warga negara Indonesia yang berada di Kota Palembang berharap bantuan dari pemerintah segera turun, dan juga kami mengimbau kepada wakil rakyat kami yang berada di pusat, provinsi dan tingkat daerah untuk memperhatikan kami, karena dengan maraknya wabah corona dan berlakunya lockdown atau dirumahkannya, maka kami tidak bisa bekerja, khususnya untuk buruh harian lepas, karena kalau tidak bekerja kami tidak bisa menafkahi kota kami. Semoga cepat terrealisasi dan kami sangat membutuhkan itu. Terima kasih. Baik, saudara pemirsa iNews TV dimanapun kita berada, kita akan lanjutkan. Lalu kemudian bagaimana sikap kita sekarang ketika kita semua sedang menghadapi cobaan yang kita sebutkan bahwa cobaan itu sampai sekarang belum juga kunjung selesai. Maka sebagai manusia ciptaan Tuhan, tentu kita tidak sendiri, kita bersama dengan orang-orang yang berada di sekitar kita. Kita hidup misalnya di suatu negara, kita hidup di negara tercinta, negara Indonesia. Apa yang mesti kita lakukan tentu sebagai makhluk Tuhan yang hidup di suatu negara, maka akan jadi lebih baik manakala kita mengikuti anjuran yang sudah disampaikan oleh pemerintah, karena pemerintah dalam hal ini adalah imam kita. Sudah sepatutnya manakala terjadi persoalan-persoalan yang seperti ini, kita mengikuti anjuran yang sudah disampaikan yang menjadi keinginan dari pemerintah.
Mereka memiliki banyak ahli, mereka memiliki banyak pengetahuan. Tentu saja apa yang diputuskan itu adalah untuk kebaikan kita bersama. Oleh karena itu, selayaknya kita sebagai manusia mengikuti manakala ada anjuran dari pemerintah untuk kita melaksanakan, misalnya tinggal atau tetap diam dan berada di rumah, kita ikuti anjuran itu untuk kebaikan kita bersama. Sehingga kasus-kasus yang lalu menjadi pelajaran itu, harapan kita pemerintah dengan timnya, pemerintah dengan segala macam strateginya itu memiliki kemampuan untuk menekan sekecil-kecilnya, meminimalisir korban-korban sehingga tidak sebanyak pada periode yang lalu. Meskipun sampai dengan hari ini kita sudah berada lebih dari 2000, kita berharap kepada apa yang sudah diusahakan oleh pemerintah akan diijabah juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekaranglah pendekatan spiritual sebagai manusia biasa, hamba Allah yang dhaif, untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak cara sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Misalnya kita dengan berdoa, doa apa saja yang bisa kita lakukan, tidak mesti doa dalam bahasa Arab. Kita berdoa dengan bahasa kita, dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa daerah, ataupun amalan-amalan yang seringan-ringan mungkin. Bahkan kalau kita lihat, ada beberapa amalan yang menurut hemat kita perlu kita lakukan, seperti yang diajarkan oleh ulama Palembang misalnya. Ulama ini hidup lebih kurang di era 1840-an, misalnya dalam satu kitab yang namanya Atiyatur Rahman, Syekh Muhammad Azhari pernah menghimbau kepada kita untuk kita terhindar dari berbagai macam maksiat, pangkal dari segala macam wabah itu. Baik juga misalnya kita melapaskan, ada lapas yang zikir paling baik atau juga baik untuk kita dawamkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu zikir atau lapal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena ternyata kata atau kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu hanya 7 kata saja, dan kalau kita hitung hurufnya ternyata hanya 24 huruf saja. Ternyata ini rahasia yang Allah punya, bahwa dari 7 kata di kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu terkandung dari 7 anggota tubuh yang senantiasa melakukan maksiat. Di antara 7 itu misalnya mata, telinga, mulut, kedua tangan, kedua kaki, dan satu lagi kemaluan. Jadi ini luar biasa rahasia yang dipelajari oleh ulama kita, ulama-ulama Palembang. 24 huruf yang dimaksudkan di situ dari kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu adalah 24 jam. Jadi menurut Syekh Muhammad Azhari Al-Palembani atau Syekh Muhammad Azhari Palembang, kalau seandainya kita mau berzikir melafalkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah saja selama 24 jam, kita lafalkan sebanyak-banyaknya, tidak dibatasi jumlahnya, insya Allah kita akan terhindar dari berbagai macam maksiat. Barangkali apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Azhari Al-Palembani ini bisa juga mengawal hati kita yang sedang gundah gulana menghadapi cobaan dari Allah berupa coronavirus disease 19 ini. Mudah-mudahan tidak terlalu lama, karena dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga yang akan mengambilnya kembali dari kita. Dan kapan saja Allah Subhanahu wa taala mau mengambilnya, itu tidak kenal waktu, tidak kenal ruang. Allah Subhanahu wa taala kapan saja bisa mengangkatnya kembali, menjinakkannya kembali seperti semula, dan kita bisa hidup seperti sedia kala. Insya Allah kita mudah-mudahan tidak ada musibah yang tidak ada kunjung selesai. Karena Allah menurunkan musibah, berarti Allah pula nanti yang akan memberikan penawar dari musibah itu. Kita sebagai para cerdik pandai menghimbau kepada masyarakat dimanapun kita berada, para pemirsa iNews TV untuk tetap tenang. Kita lakukan saja semua anjuran, tidak usah resah dan gelisah.
kita dekatkan diri kita kepada Allah sedekat-dekatnya. Kita mumpung ada peristiwa ini, mungkin kita selama ini sudah jarang ngumpul bareng selama 24 jam dengan keluarga, dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak. Saat inilah kita memiliki tanggung jawab berkumpul dengan anak-anak, dengan istri, dengan suami. Kita berbagi, selama ini mungkin kita kurang berbagi dengan para keluarga. Hikmah dari musibah itu selalu ada. Barangkali di antara hikmah dari musibah itu yang seperti kita alami sekarang bisa kita lakukan secara bersama-sama. Introspeksi diri, mawas diri, mengoreksi diri kita adalah jalan yang terbaik. Muhasabah harus sering kita lakukan karena kita sebagai hamba Allah ciptaan Tuhan tidak pernah alpa dari perbuatan dosa dan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara ini kemungkinan saja cara kita untuk mengurangi dosa-dosa yang pernah kita lakukan dan yang akan kita lakukan, barangkali hikmah dari berbagai macam musibah yang kita lakukan, terutama menghadapi COVID-19 ini, kita tetap dalam kewaspadaan dan ketenangan. Kita tidak usah manakala melihat ada tetangga atau apa diinformasikan sebagai orang dalam pengawasan lalu kemudian kita harus menjauhkan diri sejauh-jauhnya. Bukan seperti itu, tetapi kita mawas diri, kita ikuti saja anjuran tenaga kesehatan. Kita perlu berterima kasih kepada tenaga kesehatan yang telah bekerja luar biasa. Kita harapkan apa yang mereka lakukan itu mendapatkan pahala dan diijabah semua keinginan-keinginan mereka. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Kami tutup dengan hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Ratusan warga Empat Lawang bergembira menangkap ikan di Sungai Musi. Selamat siang, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita kali ini. Beragam informasi menarik lainnya kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Salwatu Sadia, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Ribuan warga Ogan Ilir melakukan aksi demo di kantor KPU dan Bawaslu Ogan Ilir. Demonstran mendesak KPU dan Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir mundur dan dipecat dari jabatannya karena dinilai tidak profesional dan netral dalam Pilkada Ogan Ilir. Ribuan warga simpatisan dan juga partai pengusung pasangan calon petahana Ogan Ilir yang juga nomor urut 2 Ilyas Endang mendatangi kantor KPU dan Bawaslu Ogan Ilir. Demonstran mendesak komisioner tersebut mundur dari jabatannya lantaran dinilai tidak profesional dan tidak netral. Koalisi partai pengusung yakni PDIP, Golkar, PBB, dan Hanura meyakini jika penyelenggara Pilkada Ogan Ilir cacat hukum dengan mendiskualifikasi paslon nomor urut 2. Padahal Mahkamah Agung justru mengembalikan Ilyas Endang sebagai peserta Pilkada. Pendemo melakukan long march sepanjang 200 meter menuju kantor KPU sembari berorasi pecat KPU dan pecat Bawaslu Ogan Ilir.
Ketua Tim Pemenangan Ilyas Endang Yulian Gunhar mendesak agar KPU dan Bawaslu Ogan Ilir dipecat dari jabatannya. Kepada Dewan Kehormatan Pemilu untuk memecat KPU Ogan Ilir dan Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir, karena ini bentuk dari tidak keprofesionalan penyelenggara pemilu dan cenderung mencederai demokrasi, bahkan lebih condong ada keberpihakan seperti itu. Ya. Sementara itu, Komisioner Bawaslu dan KPU Ogan Ilir enggan berkomentar dan justru menghindar dari awak media. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. KPUD dan Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir diberi kartu merah oleh pendukung paslon nomor urut 2 Ilyas Endang. Kartu merah diartikan pendemo menjadi simbol tanda matinya demokrasi di Ogan Ilir. Selain melancarkan aksi protes mendesak KPU dan Bawaslu Ogan Ilir agar mundur atau dipecat dari jabatannya, demonstran juga memberikan kartu merah kepada KPU dan Bawaslu Ogan Ilir. Kartu merah tersebut menurut pendukung nomor urut 2 Ilyas Endang sebagai tanda matinya demokrasi di Kabupaten Ogan Ilir. KPU dan Bawaslu dinilai tidak netral dan tidak profesional dalam menjalankan tugas. Selain kartu merah, para simpatisan juga membawa keranda mayat dan juga menyembelih kambing sebagai ungkapan syukur atas dikabulkannya gugatan di Mahkamah Agung setelah didiskualifikasi oleh KPU Ogan Ilir. Kartu merah itu diserahkan langsung oleh simpatisan yang dikawal ketat oleh petugas keamanan. KPU berikut Bawaslu menerima dengan legowo atas pemberian kartu merah tersebut. Ketua penyelenggara dan pengawas pilkada ini menolak berkomentar kepada media. Kartu merah kita arahkan kepada KPUD Ogan Ilir dan Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir, karena kami menilai keputusan Bawaslu maupun KPUD Ogan Ilir telah mencederai demokrasi yang ada di Kabupaten Ogan Ilir ini. Pendemo juga meminta DKPP untuk mengevaluasi kinerja KPU dan Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir serta memberhentikan komisioner dua lembaga tersebut. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan membangun saluran air dan menormalisasi Sungai Mapur yang menjadi penyebab terjadinya banjir bandang di Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Muara Enim. Tak hanya itu, pemerintah provinsi juga akan membangun rumah warga yang roboh akibat banjir. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meninjau lokasi banjir bandang di Desa Ujan Mas Baru, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Muara Enim, Sabtu siang kemarin. Gubernur juga memberikan dukungan moral terhadap korban banjir yang sebelumnya sempat mengungsi di atas perbukitan saat banjir bandang. Ia tak menyangka jika banjir bandang yang terjadi pada Jumat dini hari kemarin hampir menenggelamkan rumah salah satu warganya, meski rumah tersebut berada di atas perbukitan. Gubernur menuturkan agar segera menormalisasi aliran Sungai Mapur serta membangun dan memperbesar gorong-gorong yang terakhir kali dibangun pada tahun 1952 tersebut. Saya berada di rumah Kang Edward. Siapa nyangka ini di atas bukit. Airnya segini, maaf yuk. Nah, ini lihat nih. Ini sudah di tempat ketinggian sekali. Untung ya, tak ada korban jiwa. Tambahlah, nanti rumah yang rusak kita perbaiki. Culvert itu kita bangun, aliran airnya kita perbaiki, kita normalisasi. Gubernur Sumsel juga memberikan bantuan dan meninjau rumah warga yang rusak akibat diterjang banjir bandang. Rumah-rumah tersebut nantinya akan dibangun oleh pemerintah provinsi. Dari Muara Enim, Dede Suhendra, iNews melaporkan. Jalan Talang Tuo tertimbun longsor. Saksikan informasi selengkapnya sesaat lagi.
Berbekal semangat yang mengalir dari Sungai Musi, kini Muba meneguhkan diri sebagai daerah destinasi wisata olahraga atau sport tourism. Terbukti dengan adanya Kejurnas Moto Prix, Muba Auto Asian Gymkhana, Muba International Supermoto yang diadakan di Skyline International Circuit, serta ke depan akan semakin banyak agenda sport tourism yang akan diadakan di Muba. Pesona Muba siap meramaikan hari-hari nan ceria sepanjang tahun, bersamaan dengan agenda wisata yang telah tertata. Bekarang, Bongen, Festival Randik, Muba Expo. Dengan keramahan khas Melayu, Muba yang siap menyambut kemajuan pariwisata di bumi Serasan Sekate ini. Pesona Indonesia. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Hujan lebat yang melanda kota Palembang sepekan terakhir mengakibatkan jalan Talang Tuo di Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang tertimbun longsor. Para pengendara harus ekstra hati-hati agar tidak tergelincir saat melintasi area tersebut. Jalan Talang Tuo, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang tertimbun longsor akibat hujan lebat yang melanda wilayah Kota Palembang beberapa hari terakhir. Sebagian ruas jalan tertutupi oleh tanah merah, akibatnya aktivitas lalu lintas masyarakat yang melintasi jalan tersebut terganggu. Masyarakat harus ekstra hati-hati agar tidak tergelincir oleh jalan licin yang dilumuri tanah merah tersebut. Mau terbis Pak, ini Pak. Nyusahin Pak ini. Ini kenapa Pak? Longsor ini Pak? Karena tanahnya terlalu tinggi Pak. Kalau hujan itu terbis tanahnya bisa ke bawah Pak. Jadi kalau ke bawah tuh
susah jalannya Pak. Iya. Bahaya ada untuk kendaraan pengendara Pak? Paling bahaya Pak di Pak, kalau lengser sedikit jatuh ya bisa bahaya Pak. Bisa bahaya Pak ya. Harapannya gimana Pak? Ya kalau bisa diperbaiki Pak. Sementara itu, untuk menanggulangi permasalahan tersebut, pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Pekerja Umum menurunkan puluhan pekerja untuk membersihkan jalan yang tertimbun longsor. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak PUPR Kota Palembang. Alhamdulillah sudah ada tim pagi ini sudah mulai mengerjakan. Kita sekarang sedang menunggu alat berat. Alhamdulillah dibantu dari pihak pengembang di sekitar sini. Nanti rencananya dengan Pak Bastari, Kepala Dinas PUPR Kota Palembang, rencananya akan di level supaya tidak terlalu tinggi lagi. Siring Pak ya, derajatnya agak direndahkan lagi. Camat setempat akan mengkoordinasikan dengan perusahaan listrik negara agar tiang listrik yang berada di bahu jalan dipindahkan karena dikhawatirkan tiang listrik roboh jika terjadi longsor susulan. Dari Palembang, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. Santri Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Kabupaten Ogan Ilir yang tenggelam terseret arus Sungai Ogan masih belum ditemukan. Hingga Senin kemarin upaya pencarian masih terus dilakukan. Ahmad Zaki, santri Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah, Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir yang terseret arus Sungai Ogan di Desa Munggu, Kecamatan Muarakuang, Kabupaten Ogan Ilir masih belum berhasil ditemukan. Korban terseret arus sungai Jumat pagi 30 Oktober kemarin. Saat itu korban bersama santri lainnya mandi pagi. Kemudian korban berenang menyeberangi sungai, namun as korban justru terseret arus sungai meski dirinya bisa berenang. Derasnya arus sungai membuat dirinya kelelahan untuk menyelamatkan diri. Teman-teman korban lainnya pun mencoba untuk membantu menyelamatkan korban, tetapi upaya tersebut gagal hingga korban akhirnya tenggelam. Dan pada hari ini, hari kedua, pencarian yang kita lakukan di sekitar sepanjang Sungai Ogan bersama rekan-rekan dari TNI, Basarnas, BPBD maupun dibantu oleh warga sekitar. Kami harap semoga saudara kita Zaki ini ditemukan. Nah, pencarian ini dimulai dari hari kemarin. Korban Zaki belum ditemukan. Kedatangan korban warga Sungai Menang Oki ke Desa Munggu untuk bersilaturahmi, sekaligus khataman Al-Quran didampingi ustadznya, untuk bermalam beberapa hari dengan menginap di rumah salah satu santri di desa tersebut. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Sementara itu, wali santri berharap korban segera ditemukan dalam kondisi apapun. Pencarian terus dilakukan dengan memperluas radius pencarian dari titik awal korban tenggelam. Salah satu wali santri, Fikri, mengaku sedih dan prihatin atas musibah yang terjadi. Menurut Fikri, para santri tersebut bermalam dan menginap di rumahnya di Desa Mungguk untuk kegiatan khataman Al-Quran karena anaknya juga merupakan salah satu santri pondok pesantren tersebut. Tetapi naas ketika mereka mandi pagi di Sungai Ogan, Ahmad Zaki tenggelam dan belum ditemukan. Semua santri yang ada saat itu ikut mandi bersama dan mencoba untuk menyeberangi sungai yang terbentang luas serta berarus deras. Upaya pencarian oleh tim evakuasi terdiri dari gabungan TNI, Polri, Camat, pemerintah desa, BPBD, dan Basarnas Sumsel terus dilakukan kendari belum berhasil. Yang mandi itu 20 orang. Oh, semuanya mandi semua, Pak? Mandi semua. Mereka tidak tahu bahwa kan ini sungainya besar dan deras. Nah, salah satu mereka tanpa sadar pengen nyebrang sungai itu. Tahu tenggelam sampai di tengah. Mudah-mudahan saja kejadian ini jadi pelajaran ke depan ini bagi santri-santri ini, dan kemudian harapan kita semua tentunya mayat atau siswa yang tenggelam ini dapat ditemukan mudah-mudahan secepatnya. Pencarian terus dilakukan dengan memperluas radius pencarian dari titik awal korban tenggelam. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Ratusan warga 4 Lawang bergembira menangkap ikan di Sungai Musi. Saksikan informasi selengkapnya sesaat lagi.
Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Seiring banyaknya lokasi fitness hingga perkampungan, membuktikan potensi pencarian atlet binaraga dan fitness di Bumi Sriwijaya. Untuk itu, pengurus Perkumpulan Binaraga dan Fitness Indonesia Sumsel yang baru saja terbentuk, gencar mencari atlet binaraga hingga ke perkampungan. Sebelum pelantikan ini, kami BSBA. Di bawah nakoda baru, Elsya Francisca dan Wakil Ketua PBFI Sumsel, Akbar Alvaro, serta pengurus lainnya, PBFI Sumsel tak ingin hanya sebagai organisasi pengembira saja, namun harus berprestasi. Perkumpulan Binaraga dan Fitness Indonesia Sumsel bertekad menggelar kejuaraan nasional binaraga dan fitness di Palembang pada bulan April 2021. Wakil Ketua PBFI Sumsel, Akbar Alvaro, mengatakan saat ini tempat-tempat fitness menjamur bahkan ke perkampungan.
Hal ini menjadi simpul-simpul potensi pencarian atlet binaraga dan fitness untuk bisa berprestasi tidak hanya tingkat lokal, bahkan hingga internasional. Olahraga menyehatkan dan meningkatkan imun ini harus segera dipopulerkan di masyarakat dengan cara membentuk kepengurusan di 17 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Olahraga fitness ini sudah merupakan bagian dari lifestyle atau gaya hidup masyarakat kita ya. Apalagi di Sumsel, khususnya Palembang, di daerah-daerah perkampungan pun sudah banyak sekali. Ini merupakan potensi besar. Mungkin bisa jadi salah satu simpul-simpul kita untuk dunia olahraga, khususnya cabur binaraga dan fitness ini untuk menggali atlet-atlet anak-anak kampung yang bisa kita kembangkan untuk menjadi atlet nasional. Sementara itu, Ketua KONI Sumsel Henry Zainuddin berharap cabur di bawah KONI ini bisa berbicara banyak pada PON Papua. Kita dukung full habis binaraganya ya. Ya karena binaraga sudah termasuk cabang PON. Jadi tapi kalau fitnessnya kita belum tahu regulasinya, tentu kita akan tunggu sama-sama regulasi itu, dan tentu kita akan dukung semangat pengurus baru akan mengadakan kejuaraan nasional dan internasional di Sumatera Selatan. PBFI Sumsel juga akan menuangkan standarisasi tempat fitness sesuai arahan Dinas Pemuda dan Olahraga Sumsel. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Ratusan warga di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, ramai-ramai turun ke Sungai Musi berebut menangkap ikan karena debit air Sungai Musi yang mengalami pendangkalan dan berlumpur membuat ikan mabuk. Peristiwa unik yang jarang terjadi ini tentunya membawa berkat tersendiri bagi warga. Ratusan warga di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang memenuhi Sungai Musi berebut menangkap ikan yang mabuk karena debit air Sungai Musi mengalami pendangkalan dan berlumpur. Peristiwa unik yang jarang terjadi ini membawa berkat tersendiri bagi warga, terutama di saat pandemi COVID-19 ini. Di sepanjang aliran Sungai Musi, tepatnya di kawasan Tanjung Makmur, terlihat pria, wanita, dan anak-anak begitu bersemangat dan bergembira menangkap ikan. Ada yang menggunakan jala, serokan, ada juga yang hanya mengandalkan kedua tangan mereka untuk menangkap ikan. Ikan hasil tangkapan warga lumayan banyak hingga mencapai belasan kilogram dengan jenis ikan bervariasi. Ada ikan baung, seluang, pilok, patin, dan ikan nila. Keseruan warga dalam menangkap ikan di Sungai Musi menjadi hiburan tersendiri dan menjadi tontonan bagi warga yang melintas. Kegiatan cari ikan tadi dari pukul 13.00 lah tadi. Mulai ikan ini mulai mabuk tadi dikarenakan sungai ini mulai kecil, lumpur ini banyak. Lumpur ini kan mulai mabuk tadi. Akhirnya masyarakat khususnya Kecamatan Tebing Tinggi ini tadi berduyun-duyun lah turun ke sungai ini untuk cari ikan ini. Banyak dapat ikan, Pak? Kami alhamdulillah kira-kira tadi sekitar 15 kiloan. Ikan mabuk yang didapat warga dipastikan aman untuk dikonsumsi karena tidak tercemar bahan kimia berbahaya. Dari Empat Lawang, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Terima kasih pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri iNews Sumsel hari ini. Saya Salwatu Sadia dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno!